Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di acara podcast Gugus 4 Ngawangkong di Gugus 4. Dan alhamdulillah kesempatan kali ini kita ada kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu kedatangan dari Bapak Koordinator Wilayah Kecamatan Patok Busi, yaitu Bapak Tatang Karya Priyatna. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, sehat Pak? siang. Alhamdulillah Ya. sehat. Terima kasih Pak atas Siap. waktunya bisa menyempatkan datang ke podcast ini. Luar biasa sekali Pak. Siap. Sangat menjadi kehormatan sekali bagi Gus 4 untuk kedatangan Bapak gitu. Mungkin sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri dulu kepada para hadirin sebagai Korwil Dikbud Kecamatan Patok Busi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Sampurasun. Rampes. Perkenalkan nama saya Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Patok Busi. Nama adalah Tatang Karya Priyatna. Asli dari Lembur, Pakidulan, urang Kaliwadas. Asli urang Kampung Kaliwadas, Desa Pagon, Kecamatan Purwadi, Kabupaten Subang. Mangga. Ternyata dari Purwadadi ya, Pak? Purwadadi, alhamdulillah. Rambutan gitu. Saya juga Siap. dari Purwadadi, Oh, Pak. gitu. Siap. Tapi ini menarik nih, Pak. Oke, gitu. siap. Bapak itu dari Purwadadi gitu kan. Iya. Ternyata sekarang nih bertugas di Kecamatan Patok Busi gitu kan. Siap. Coba bisa Bapak sejarahnya itu sampai ke Patok Busi itu seperti apa gitu, Pak? Oke, sekalian best praktik dulu ya. Iya, siap. Oke, pertama cita-cita saya dari awal sejak SD saya ingin menjadi guru. Wah, jadi luar guru biasa, utama. Tidak ingin jadi pengawas, korwil, tidak. Saya ingin jadi guru. Nah, kurang lebih diangkat jadi guru tahun 1986. Kurang lebih 10 tahun ya. Kemudian di Raca Bango 3 tahun, di Purwadadi ya kurang lebih 10 ya itu. Dan tahun 2006 saya dicalonkan oleh kepala sekolah, bukan mencalonkan diri, dicalonkan. Calonkan jadi kepala sekolah. Alhamdulillah berhasil. Nah, itu sampai dengan tahun 2017. Nah, dari 2006 sampai 2017 kurang lebih 11 tahun saya menjadi kepala sekolah. 2017 saya dicalonkan kembali ya oleh kepala UPTD. Jadi pengawas. Waktu itu saya menghadapi masa-masa demosi. Saya dicalonkan oleh kepala UPTD dulu UPTD. Sebelum Korwil ya, Pak. Sebelum Korwil, teman-teman yang lain sudah dulu mencalonkan diri. Saya tidak tahu teman-teman saya ada pencalonan pengawas. Ternyata saya dihubungi oleh Pak UPTD waktu itu, Pak, bade moal nyalon ke pengawas. Ya, insya Allah lah siap. Saya langsung daftar yang terakhir, ya, terakhir calon jadi pengawas. Alhamdulillah proses langsung lulus jadi pengawas sekolah dan ditugaskan di Kecamatan Patok Busi. Nah, setelahnya pengawas, kemudian tidak lama kemudian Pak Haji Dedi pensiun, ujug-ujug saya dipanggil kersa teu janten Korwil. Abi teu aya gaduh emutan, tidak ada dalam hati ingin menjadi Korwil. Jadi guru juga cukup pas lah. Tidak ada niat jadi pengawas, apalagi Korwil, tidak ada. Ini mah hanya kehendak Tuhan, mungkin tos aya izinna. Jadi saya mungkin didapatkan oleh Pak Haji Dedi. Terus terang saya mengucapkan terima kasih pada Pak Haji Dedi yang telah membesarkan saya sehingga menjadi Korwil di Kecamatan Patok Busi sampai saat ini. Nah, itu jadi berkat Pak Haji. Saya tidak tidak mencalonkan Korwil, tidak. Saya dicalonkan oleh Pak Haji Dedi. Karena masih banyak teman-teman yang senior yang lainnya. Nah, itu. Ya. Berarti luar biasa ya. Dari awal cita-cita hanya menjadi guru, tapi alhamdulillah Bapak sekarang bisa menjadi
Korwil Kecamatan Patok Besi gitu. Iya. Lalu dari yang saya tadi dengar juga Bapak itu dari tahun 2017 jadi Iya. pengawas Iya. ditempatkan di Kecamatan Patok Besi. Kalau disebut kurang lebih sudah berapa tahun? 7 tahun Iya. menuju 8 tahunan Iya, itu di iya, Patok Besi ini. Pasti Bapak menemukan gitu. Seperti apa sih dunia pendidikan di Kecamatan Patok Besi ini ternyata? Oke. Dulunya sebelum berangkat ke Patok Besi saya mendapat SK Patok Besi, terdengar bahwa di Pantura itu rada aheng lah. Aheng, wah. Mengesankan terus terang mengesankan. kata-kata orang lain, wah guru-guru Patok Besi pas Patok Besi garalak. Gitu. Garalak. Kesannya itu Kesan. karena di Pantura. Karena mungkin lihat di jalan Pantura akibat di perjalanan kalau ada yang keserempet sedikit langsung main gitu kan. Iya. Di langsung tawuran dan sebagainya di hakim sendiri lah, mereka main hakim sendiri depan. Nama juga di Pantura jalur tangkorak. Iya, jalur tangkorak. Sadis lah. Nah, itu setelahnya saya langsung diberi SK di Patok Besi. Di mana Patok Besi? Sebab yang saya tahu untuk Korwil Patok Besi adanya di Ampera dulu itu. Iya, Di betul. SD Ampera. Ternyata setelahnya ditelusuri bahwa dekat dengan SD Patok Besi. Alhamdulillah. Ya, jarak dari rumah sampai ke Korwil itu kantor itu kurang lebih ya hanya 30 km. Hanya aja 30 hanya km. 30 km. Ya, hanya 30 km. Kalau pakai motor perjalanan kurang lebih kalau nyantai itu 45 menit. Kalau nyantai, kalau agak rusuh sedikit ya 30 menit itu nyampe ke kantor. Nah itu alhamdulillah suka dukanya di Patok Besi, alhamdulillah kami mendapat respon dari semua kalangan, baik dari Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah, kemudian dari organisasi, bahkan yang saya sangat apresiasi ini kepada semua organisasi, Pak, sangat mendukung sekali ya. Apabila ada saya mempunyai program apa saja kemudian dilemparkan kepada organisasi, alhamdulillah beliau mendukung. Dan begitu pula dari organisasi apabila ada program saya juga mendukung. Jadi ini kesannya itu untuk di Patok Besi sangat harmonis. Antara Korwil Pendidikan Patok Besi dengan organisasi, dengan pengawas, saling bersinergi ya Pak. Saling sinergi dengan kepala sekolah. Alhamdulillah. Sehingga saya untuk di Patok Besi merasa nyaman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai pensiun lah. Amin. Kurang lebih per hari ini 1 tahun lagi. Oh, 1 tahun lagi Pak. 1 tahun lagi ini. Mudah-mudahan diberi umur panjang ya sampai Maret 2026. Insya Allah saya menjadi purna tugas. Itu. Ya. Luar biasa sekali Pak. Aduh. Siap. Yang tadi hanya 30 km. Ya, 30 Aduh. kilo, betul. Jadi ini sangat menginspirasi bagi kita, apalagi guru-guru muda nih. Jangan kalah sama Pak Korwil dengan hanya 30 km gitu ya. Bayanglah sekarang kondisi jalan gitu sudah padat ramai. Makanya 30 km dengan 40 menit itu luar biasa lagi. Apalagi Bapak dengan 1 tahun lagi gitu kan. Nah, mungkin sekarang nih dari 1 tahun lagi ke depan harapan Bapak tadi kan pensiunnya di Kecamatan Patok Besi juga. Nah, harapan-harapan Bapak ini sampai pensiun di pendidikan Kecamatan Patok Besi ini seperti apa gitu Pak? Harapan, sebetulnya banyak harapan-harapan itu. Yang pertama untuk para siswa dulu semuanya supaya menjadi orang atau anak yang pintar. Kemudian Bapak Ibu gurunya juga sing palinter. Amin. Kepala sekolahnya oge sing palinter. Amin. Nah, Korwil tidak mau, insya Allah tidak akan minteran. Murid pinter, guru pinter, kepala sekolah pinter, insya Allah Korwil mual minteran. Itu kuncinya. Kemudian yang kedua, insya Allah jaga sinergitas ya antara kita semua. Pertama menanamkan disiplin ya, disiplin waktu. Insya Allah kami berangkat dari rumah tepat waktu lah, dari ke kantor itu kurang lebih jam 8 itu paling lambat saya sudah ada di kantor insya Allah. Nah itu pertama. Kemudian untuk berikutnya
Selain untuk yang lainnya adalah untuk guru, terutama guru honorer, ini yang mohon maaf, ini yang belum terangkat menjadi ASN P3K. Saya harap bersabar dulu ya, bersabar, insya Allah nanti mungkin hanya tertunda saja ya. Waktunya hanya tertunda, mudah-mudahan secepatnya ya Pak. Secepatnya itu harap bersabar dan jangan bosan-bosan, tetap saja mengajarnya, tetap aktif, tetap disiplin walaupun tidak diangkat. Dan yang sudah diangkat menjadi P3K, kami mohon supaya lebih amanah, lebih giat lagi mengajarnya. Supaya apa? Karena inti daripada Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah dan yang lainnya itu adalah untuk meningkatkan pendidikan anak, untuk meningkatkan mutu pendidikan anak. Apalah artinya kita belajar dengan adanya sertifikasi menjadi P3K, menjadi PNS, kalau peserta didiknya tidak ada peningkatan, terutama peningkatan mutu pendidikan di bidang akademiknya. Nah itu tujuan utamanya. Nah itu. Wah. Duh, luar biasa sekali. Saya jadi tidak bisa berkomentar ini. Bagaimana dari pesan dan harapan Pak Korwil ini dari untuk rekan-rekan honorer juga diharapkan bersabar, terus sinergi dengan para stakeholder juga ya Pak, untuk mengajar demi peningkatan mutu pendidikan walaupun mungkin masih tertunda gitu. Tapi mudah-mudahan secepatnya. Dan juga Pak, bagi yang sudah diangkat diharapkan lebih amanah lagi ya Pak, untuk lebih semangat lagi ketika sudah mendapatkan SK gitu. Kita harus lebih bertanggung jawab gitu. Dan ini juga merupakan harapan Pak Korwil mengenai dunia pendidikan kita di Patok Besi, apalagi tadi diawali dengan katanya Patok Besi terkenal dengan ngaheang gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak segi akademisnya ya Pak, dari karakter anaknya juga Pak gitu kan. Dan mungkin yang terakhir nih Pak, nih, pertanyaannya bagi Bapak gitu, harapan dari podcast ini ke depannya seperti apa gitu. Mungkin ini bisa jadi masukan-masukan bagi tim kreatif juga gitu Pak. Siap. Kami atas nama Korwil ucapkan terima kasih pada tim kreator ya, kreativitasnya. Ini untuk podcast ini mudah-mudahan banyak sekali manfaatnya. Amin. Ya, khususnya bagi gugus 4 ini sebagai motivatornya ya. Mudah-mudahan bisa ditiru ke gugus yang lain. Ini sebagai piloting untuk gugus 4, mudah-mudahan bisa dilanjutkan ke gugus yang lain. Dan yang paling penting, tadi mohon maaf ini ada kelewat untuk jabatan saya sebagai Korwil atau sebagai guru atau kepala sekolah. Ulangi lagi, kalau zaman dulu seperti para petani sebelum ada botak suka pencakul ya. Tujuan utama adalah tujuan jadi pegawai itu adalah kerja itu niat ibadah. Kalau dulu mencangkul karena sudah dibayar tukang cangkul. Nah, waktu mencangkul mendapat istilahnya belut. Nah, itu keuntungan ya. Nah, jadi kita bekerja itu jangan mencari hasil dulu, tapi tolonglah kerja dengan baik. Insya Allah kalau ada hasilnya itu rezeki kita. Seperti halnya petani tadi, tukang mencangkul. Jadi sambil mencangkul ada belut ya diambil. Jangan mencari belutnya padahal sudah dibayar. Jangan. Jadi harus kita itu mencangkul dulu. Nah, kalau ada belut boleh diambil. Nah, jangan dibiasakan kita mencari pekerjaan itu untuk usaha, apalagi di dunia pendidikan. Itu sangat tidak boleh. Jadi kita mencari usaha atau menjadi kepala sekolah di SDA dan seterusnya untuk mencari usaha itu bukan untuk usaha. Kalau sekolah mah, kalau usaha silakan di bidangnya, mau ke koperasi, mau ke bank atau yang lainnya. Nah itu jadi untuk bidang pendidikan tolonglah jangan dinawetkan untuk usaha karena kita sudah digaji, utamanya kita untuk mencerdaskan peserta didik. Itu ya pesannya itu. Ya, aduh luar biasa sekali ya. Jadi pengingat bagi kita nih bahwa kita tuh bekerja
harus sesuai tupoksi dulu, Iya, sesuai dengan iya. tanggung jawab. Betul. Kalau ada rezeki lebih, Ya, berarti itu itu mah alhamdulillah atau alhamdulillah. bonus ya gitu. Iya, Seperti betul, Pak Korwil tadi bonus, niatnya betul, menjadi iya, guru, iya. ternyata Iya. seperti mencakul tadi, tengah mencakul dapat belut, diangkat Iya. jadi kepala sekolah, dapat Iya, belut lagi, diangkat iya. jadi pengawas, dapat belut Alhamdulillah. lagi, dapat Iya. jadi sekarang Korwil gitu ya. Iya, iya. Oke, dan mudah-mudahan di podcast kita sekarang ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kecamatan Patok Besi. Siap. Nah, mudah-mudahan jadi piloting seperti Bapak Oke, tadi. amin, amin. Dan saya juga mau kasih spoiler nih Pak. Oke, siap. Bocoran nih sedikit. Siap. Program Gugus 4 ini tidak hanya podcast ini Pak. alhamdulillah. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan BIMTEK untuk BIMTEK. pembuatan modul proyek P5. P5. gitu. Oke. Ya, siap. insya Allah kita rencanakan di minggu ketiga 19 atau 20 Februari. Iya. Insya Allah kita akan mengadakan BIMTEK pembuatan modul P5 dan insya Allah nanti juga mungkin Bapak juga akan insya Allah kita Insya undang Allah, kembali siap. dan kami juga akan mengundang pemateri dari tingkat kabupaten gitu Pak. Insya Jadi Allah. tidak hanya memberdayakan di tim kreatif di sini, kita juga insya Allah akan bersinergi dengan pemateri-pemateri yang sudah handal di bidangnya, minimal ya di tingkat kabupaten. Itu mungkin Pak. Oke, siap, Mudah-mudahan siap. nanti Bapak ada waktu untuk berkesempatan hari di BIMTEK. Siap, siap. Baik, terima kasih Bapak atas kehadirannya di podcast kali ini dan terima kasih juga pada pemirsa yang setia gitu menunggu podcast ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menjadi apa ya tadi penggugah bagi kita untuk melaksanakan pekerjaan kita dengan tanggung jawab yang lebih, apalagi dengan tadi inspirasi dari Pak Korwil luar biasa sekali dengan hanya 30 km gitu ya. Betul. Itu Ya, menjadi cambuk bagi saya gitu yang dari Pabuaran ke sini mungkin hanya berapa 15 kilo gitu. Ternyata Pak Korwil lebih jauh gitu ya. Dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.